Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Dikutip dari Autosport, Alex Marquez mengakui bahwa ia masih diliputi kecemasan tentang sulitnya motor Honda di sesi kualifikasi jelang balapan akhir pekan ini. Tahun lalu juga sulit. Tahun ini ada perbaikan elektronik sebenarnya menjadi lebih mudah dalam satu lap, tetapi tetap ada yang terlewat dari kami. Mungkin Honda memang bukan motor yang mudah dikendalikan dalam mencatatkan waktu satu lap, ucap Alex Marquez. Dikutip dari Motorsport, teknisi pengelola data Joan Mir, Claudio Reinato, mengungkapkan Joan Mir sudah menyiapkan cara lain untuk melampaui kecepatan dan power mesin Desmose DG. Ia tidak ingin dikalahkan oleh rudal Ducati lagi seperti MotoGP Qatar pada minggu lalu. Pertama, Anda harus mampu mendapatkan stat yang lebih baik. Ini sudah kami upayakan berbulan-bulan. Selain terkait stat, kami ingin Joan Mir mencoba untuk tidak takut memaksimalkan kinerja ban. Saya melihat masih ada celah untuk itu. Ini bisa menjadi kunci untuk menghadapi balapan nanti, yang sudah menjadi fokus kami sepanjang tes pramusim, ucap Reinato. Dikutip dari Motosan, Alex Rins membongkar titik lemah Suzuki. Ia menyebut hasil buruk di kualifikasi MotoGP sering berkata lain saat sesi balapan dimulai. Kualifikasi adalah titik lemah motor saya. Kami sudah menganalisis sesi balapan dibandingkan motor lain. Ada beberapa pekerjaan di rumah yang harus kami bereskan. Kami masih mencari grid dan traksi kami, tetapi Yamaha lebih unggul. Mereka melakukan lap yang sangat cepat meski sedikit lambat di trek lurus, ucap Alex Rins. Dikutip dari Corsetti Moto, Morbidelli menyatakan ia sama sekali tidak kecewa dengan Yamaha. Meski beberapa waktu lalu ia melontarkan nada kritikan dan sindiran kepada Yamaha. Saat ini ia ingin melupakan masalah di balapan Qatar pada minggu lalu. Ini tidak berarti saya marah pada Yamaha atau pada orang lain. Setelah balapan mereka memberi saya jawaban yang memuaskan. Saya senang dengan ini. Meski sulit, penting untuk menghadapi balapan kedua di Qatar ini dengan motivasi yang tepat. Penting untuk melupakan apa yang terjadi dan kembali menyerang, ucap Morbidelli. Dikutip dari Crash, Vinales berharap Yamaha memiliki teknologi yang sama seperti Ducati yang mempunyai perangkat yang bisa lebih mengontrol ban saat balapan. Diketahui Ducati menggunakan teknologi perangkat stat depan dan belakang. Kami dapat melihat bahwa perangkat stat depan mempunyai perbedaan besar karena Ducati memulai lebih cepat dari tahun lalu. Kami akan mencoba untuk membuat peningkatan. Saya pikir Yamaha sedang bekerja keras untuk mendapatkan semaksimal mungkin, tapi saya kesal karena hal itu mempersulit balapan dan berbeda. Ketika Anda memulai dari depan, Anda bisa mendapatkan. Bukan balapannya lebih mudah, tetapi Anda bisa lebih mengontrol ban. Kami berkewajiban untuk meningkatkan area itu, ucap Vinales. Dikutip dari Speedweek, Valentino Rossi tak ragu menyebut bahwa Quartararo memang lebih kuat ketimbang dirinya, dikarenakan ia dan Quartararo mempunyai masalah serupa. Tetapi Quartararo tetap mampu mendapatkan hasil yang bagus dalam seri perdana MotoGP. Saya berbicara dengannya setelah balapan. Fabio mengalami masalah serupa. Fabio juga sedikit berbeda dari Maverick, jadi data ini sangat penting untuk dipahami dengan lebih baik.
Fabio mempunyai masalah serupa, tapi ia bisa lebih kuat dari saya. Jadi kami harus bekerja, ucap Rossi. Dikutip dari Speedweek, selain melihat data balapnya sendiri, Rossi juga melihat data Vinales dalam menentukan strateginya di balapan Doha mendatang. Meski demikian, Rossi menegaskan bahwa mengadopsi setelan motor Vinales tidak akan berjalan mudah, sebab ada perbedaan gaya balap di antara Rossi dan Vinales. Selain itu, perbedaan juga terdapat dalam aspek komponen elektronik, tidak hanya pada setelan motor. Ada perbedaan dari bagian setelan dan perangkat elektronik, sehingga sangat sulit untuk mengadopsi sesuatu, karena ada juga perbedaan dari setiap rider. Kami berharap kami bisa menjadi lebih kuat lagi saat sesi balapan, ucap Rossi. Dikutip dari Autosport, Valentino Rossi membicarakan tentang insiden nyaris crash dengan Brad Binder pada seri pembuka MotoGP Qatar lalu. Memang tidak ada pemberitaan besar soal itu, karena kedua pembalap memang tidak terlibat kontak. Namun hal itu nyaris membuat Rossi crash dan gagal finish. Diketahui Rossi dipaksa melebar oleh Brad Binder pada seri terakhir di tikungan pertama. Binder mengambil jalur balap Rossi saat melintasi tikungan dan melepas rem, yang membuat Rossi juga ikut terpaksa melebar. Rossi merasa aksi yang dilakukan Binder tersebut menggambarkan rasa egois dan tidak respek terhadap lawan. Binder sendiri menilai ia tak melakukan kesalahan apapun karena mereka tidak terlibat kontak alias senggolan. Namun di mata Rossi, insiden semacam ini memperlihatkan bahwa para pembalap masa kini sudah tidak peduli lagi dengan rival mereka dan hanya memikirkan balapan mereka sendiri. Kami cukup dekat di tikungan pertama, tetapi tidak ada kontak yang terjadi. Saya datang di sebelahnya, tetapi ia justru melepaskan rem dan saya pun juga terpaksa harus melepaskan rem, ucap Rossi. Dikutip dari Corse Moto, Rossi membalas kritikan Marco Lucinelli yang beberapa waktu lalu mengkritiknya dengan memintanya pensiun. Rossi pun tak bisa menahan kekesalannya pada Lucinelli dengan menyebutnya suka menjilat, mengingat Lucinelli adalah teman baik ayahnya. Maaf, Marco Lucinelli mengatakannya, karena ia adalah teman baik Graziano. Kami sangat dekat, dan setiap kali saya melihatnya ia sangat baik pada saya. Saya menyebutnya menjilat. Tapi mungkin itu kata yang pas untuk mengatakannya. Entahlah, pada titik tertentu Lucinelli selalu mulai berbicara buruk tentang saya, tapi saya tidak begitu mengerti mengapa, ucap Rossi. Pembalap Aprilia Gresini Racing Alex Espargaro tampil sebagai yang tercepat dalam sesi latihan bebas pertama MotoGP Doha 2021. Ia sukses mencatatkan waktu putaran 1 menit 54,779 detik. Posisi Alex Espargaro tersebut kemudian dibututi oleh pembalap Suzuki X-Star Alex Rins yang hanya tertinggal 0,060 detik. Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik Maverick Vinales yang hanya tertinggal 0,085 detik dari Alex Espargaro. Sedangkan Valentino Rossi tercacar di posisi ke-17 dengan waktu putaran 1 menit 55,925 detik. Beberapa kejadian tidak mengenakan tersaji dalam latihan bebas pertama ini. Pada menit ke-37, Morbidelli mengalami masalah pada motornya, yang tiba-tiba mengeluarkan asap begitu pekat dari knalpot sehingga harus dikibarkan bendera hitam. Kendati begitu, saat sesi latihan bebas pertama menyisakan 12 menit, Morbidelli mampu berlari dengan kencang. Selanjutnya pada menit ke-32, Johan Zarco mengalami crash pada tikungan ke-15.
Berikut adalah hasil free practice pertama MotoGP Doha 2021. Pada latihan bebas kedua, MotoGP Doha ini didominasi oleh trio Ducati dengan Jack Miller berada di posisi pertama. Di posisi kedua ditempati oleh Bagnaia, sedangkan Zarco berhasil menempati posisi ketiga. Di menit ke-38, Bagnaia berhasil memimpin dengan waktu 1 menit 54,074 detik. Selanjutnya berselang 20 menit kemudian, Jorge Martin berhasil mencatatkan waktu 1 menit 54,056 detik. Kemudian Alex Rins berhasil menggeser posisi Jorge Martin dengan selisih waktu 0,077 detik lebih cepat. Pabrikan Garputala Yamaha juga ikut ambil andil dalam memimpin latihan bebas kedua ini, yakni Quartararo yang berhasil mencatatkan waktu tercepat pada menit ke-12 dengan waktu 1 menit 53,926 detik. Selanjutnya Alex Espargaro memimpin dengan waktu 1 menit 53,646 detik di menit ke-11. Akhirnya pada menit kedua, Jack Miller berhasil menorehkan waktu terbaiknya 1 menit 53,145 detik dan menjadi yang tercepat pada latihan bebas kedua ini. Ketika waktu hampir habis, Alex Marquez mengalami crash saat diikuti oleh Jorge Martin untuk memperebutkan tempat di kualifikasi kedua. Terlihat manajer LCR Honda Lucio Cecinello tampak kecewa dengan kegagalan Alex Marquez. Hal yang paling mengejutkan, Steven Bradl berhasil masuk ke kualifikasi kedua, sedangkan Joan Mir dan Valentino Rossi terpaksa harus gigit jari dikarenakan gagal masuk ke kualifikasi kedua. Berikut adalah hasil free practice kedua MotoGP Doha 2021. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.